Oke, nah ini teman-teman silakan mencatat ya. 10 rahasia mudah untuk jadi nomor 1 di hasil pencarian Google, teman-teman ya. Orang-orang, company-company bayar mahal saya, teman-teman ya, puluhan juta untuk jadi konsultan mereka, mulai dari pabrik, mulai dari perumahan nggak cuma di Jawa aja, sampai di Manado, itu juga minta saya jadi konsultan digital marketing mereka, banyak sekali bisnis online dan lain sebagainya, suplemen dan lain sebagainya, itu mereka bayar puluhan juta, teman-teman. Tapi teman-teman hari ini saya kasih gratis, saya kasih for free. Ya, gimana caranya? Ini ilmu mahal ya. Ilmu kalau dinilai itu rupiahnya itu jutaan, teman-teman ya. Jadi teman-teman sayang sekali kalau teman-teman nggak praktek ya. Nah, jadi silakan dicatat ya. Yang pertama apa? URL-nya harus ramah ya. Harus ramah SEO. URL yang ramah SEO itu apa? URL yang berupa kalimat ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman punya website, linknya itu ternyata linknya angka ya, 3521 ya, slash. Jadi misalnya nama websitenya teman-teman, nama website.com/35421 slash index.com atau slash apa. Nah, itu nggak ramah, teman-teman. Yang ramah adalah yang berupa kalimat. Ya. Kalau misalnya teman-teman di halaman itu adalah pendaftaran reseller, teman-teman tulis juga pendaftaran reseller di sana. Kalau teman-teman bahas artikel sesuatu di sana, tulis jadikan itu judul, teman-teman. Nah, ini ya. Ini yang pertama, teman-teman. Lalu yang kedua, ya, alamat website, pastikan teman-teman alamat websitenya itu seperti ini ya. HTTPS, ya, HTTPS, ya. // ada www-nya, teman-teman ya. Jangan cuma HTTP, ya. Kebanyakan teman-teman UKM ini lupa untuk bilang ke developer websitenya, Mas, alamat saya, kalau misalnya saya bikin website, ya, itu jadikan belakangnya HTTPS, jangan cuma HTTP. Kenapa? Bedanya apa? Nah, kita nanti akan bahas lebih detail ya. Ya, jadi intinya teman-teman catat dulu aja. Why-nya, kenapanya, nanti teman-teman akan tahu dengan sendirinya. Oh, ternyata ini toh. Nah, ini ya. Dan harus ada www, teman-teman ya. Harus ada www ya. Nah, lalu berikutnya, rahasia ketiga, ya ini 10 rahasia teman-teman ya. Jadi ini tiap poinnya, walaupun penjelasan saya sederhana, tapi ini nilainya duit teman-teman. Kalau teman-teman bikin yang namanya produk, bikin praktekin ilmu ini, ya, mereka orang-orang ya, perusahaan-perusahaan, company-company, pabrik, developer, dan lain sebagainya, rela bayar puluhan juta untuk lakuin ini teman-teman ya. Teman-teman harus praktek ini, harus praktek. Rahasia ketiga apa? Gunakan kategori dan tag ya di setiap postingan teman-teman, di setiap halaman teman-teman ya. Kasih kategori ya, kasih tag ya. Tujuannya apa? Untuk bantu ngasih tahu ke search engine, bantu kasih tahu ke Google. Struktur saya, website saya itu seperti ini loh. Konten saya strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita analogikan supaya lebih mudah dipahami ya. Kalau kita analogikan website itu sebagai sebuah buku ya, maka kategori dan tag. Kategori itu adalah daftar kontennya, ya. Daftar isinya. Kita akan susah sekali untuk mencari materi ketika bukunya itu nggak ada daftar isi, teman-teman ya. Saya ini pengen belajar dari buku ini materi tentang ini, ya. Jadi teman-teman bukanya bukunya, coba bayangin nggak ada daftar isi. Bukannya dari halaman 1 sampai halaman terakhir, teman-teman, satu persatu susah, ya. Kalau tag itu apa? Kalau analoginya sebagai sebuah buku. Jadi ini saya permudah, teman-teman. Ini aslinya ilmu yang nggak bisa dipelajari cuma dalam waktu 1-2 jam, teman-teman ya. Saya belajar SEO itu berbulan-bulan, bahkan prakteknya bertahun-tahun, teman-teman. Tapi ini saya permudah, saya kasih analoginya juga, saya rangkumin buat teman-teman. Jadi PR saya banyak loh sebelum saya sharing materi 1 jam buat teman-teman di sini. PR saya banyak ya. PR saya dan tim, teman-teman ya. Jadi anggap sebuah buku. Tag itu adalah daftar indeks, teman-teman ya. Di belakang sekali biasa kalau teman-teman lihat buku itu kan ada indeks, teman-teman. Jadi ada kata kunci itu ada indeks, teman-teman. Jadi dengan kategori dan tag mempermudah kita ya, daftar isi dan indeks mempermudah kita untuk bisa mencari materi dari buku itu. Nah, begitu pula juga website, teman-teman. Nah, itu ya. Itu analogi yang mudah ya, analogi yang mudah. Rahasia keempat. Nah, rahasia keempat apa? Nah ini, gunakan internal link. Nah, kalau teman-teman punya website, ya punya beberapa artikel di sana, itu kalau bisa itu ya, bikin link. Jadi artikel 1 itu berhubungan juga sama artikel yang lain, berhubungan juga sama
halaman yang lain, berhubungan juga sama page yang lain. Jadi kita itu puter-puterin aja ya, puter-puterin aja. Jadi halaman ini ya bahasnya misalnya apa? Saya teman-teman jualan yang namanya alat tulis ya, alat tulis ini bagus ya bla 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 bla. Kalau butuh kertas selain alat tulis, klik aja di sini, linknya dimasukin. Padahal itu di website yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan internal link, teman-teman. Ya, internal link. Dan maksimal, ini teman-teman juga boleh catat juga, maksimal dalam satu artikel itu 3 link ya, teman-teman. Jangan terlalu banyak. Kadang orang ngerti ilmu ini tapi berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Jadi kalau berlebihan di atas 3, saya masukin 30, Pak. Ya, saya pekerja keras. Entrepreneur kan harus pekerja keras. Mintanya 3, kasihnya lebih, 30 ya. Yang terjadi adalah dianggap website teman-teman itu spam ya, spamming. Ya. Nah, malah diturunin sama Google. Nah, ini ya. Ini rahasia keempat. Ya. Rahasia keempat. Ya. Rahasia kelima, ya, saya selalu gunain tools ini, teman-teman. Akismet. Ya. Ini bagus banget ya. Tools ini apa? Saya tidak di-endorse juga oleh tools ini, teman-teman ya. Saya tidak kenal ownernya siapa, foundernya siapa, saya tidak kenal. Tapi saya gunain tools ini ya. Buat bisnis saya, ya, buat bisnis klien-klien saya juga ya. Jadi tools ini bagus untuk ketika nanti ya website teman-teman ada, teman-teman punya website, kan ada traffic yang datang, ada orang yang datang ke website teman-teman, dia akan komen ya, dia akan komen sesuatu di sana. Nah, Akismet ini ya, Akismet ini akan menganalisa komen-komen itu ya, dan juga nanti akan memisahkan ini komen ini benar-benar komen atau dia ini spamming, teman-teman. Nah, kalau spam nanti akan dihapus oleh Akismet, teman-teman, akan dihapus. Ya. Kalau web teman-teman banyak yang spamming, itu sama Google itu akan diturunin. Ya. Jadi Google ada yang namanya Domain Authority, DA, Domain Authority. Teman-teman bisa catat ya, Domain Authority, DA. Ini adalah skor untuk memperkirakan seberapa bagus ya peringkat website teman-teman dibandingkan website lainnya ya di search engine, teman-teman. Ya. Jadi Akismet ini, ketika spamming dihapus oleh tools ini, maka domain authority teman-teman di mata Google itu akan meningkat, teman-teman ya. Sesimpel itu, teman-teman. Belajarnya lama, tapi intinya itu, teman-teman ya. Belajarnya lama, tapi intinya itu, teman-teman. Ini Akismet. Ya. Akismet. Nah. Lalu rahasia keenam. Nah, ini teman-teman bisa catat ya. Setting link itu setting link no follow bukan do follow, teman-teman ya. Nah, ini terbalik ya. Ini tim saya terbalik ya. Setting link do follow, bukan no follow, teman-teman ya. Setting link do follow, bukan no follow. Jadi untuk khusus untuk slide ini terbalik, teman-teman ya. Maksudnya gimana? Bedanya apa? Bedanya ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau do follow, ini yang sebelah kiri ya, itu artinya no follow ya. Yang sebelah kanan itu artinya do follow. Bedanya apa? Kalau yang no follow itu artinya ketika link dimasukkan, itu sama Google nggak dianggap itu sebagai referensi. Jadi nggak berpengaruh sama DA. Nggak berpengaruh sama domain authority, teman-teman ya. Kalau yang sebelah kanan, itu ketika linknya teman-teman, biasanya teman-teman diulas oleh website lain, itu berpengaruh sama DA. Dianggap sebagai referensi yang dipercaya oleh Google, teman-teman ya. Itu ya. Contohnya apa? Kalau yang ini teknis, teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal kalau misalnya bikin website sama developernya pesanin ini. Mas, kalau bikin website ya kan, kalau ada link-link pastikan itu do follow ya. Kalau misalnya internal link jangan no follow. Kalau do follow itu artinya teman-teman kasih referensi ya, +1, +2, +3. No follow itu nggak ngefek sama sekali, teman-teman ya. Nah, aplikasinya gimana? Nah, ini teman-teman juga bisa ya. Ini catat materinya, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya no follow, itu artinya keuntungannya apa? Spammer yang pakai no follow, itu dia nggak akan bisa nyepam, teman-teman. Dia akan spam, tapi nggak dianggap spam oleh Google. Kalau misalnya do follow, itu biasanya orang ngerti, oh ini do follow. Dia akan spam di sana. Jadi spamnya yang do follow itu lebih banyak daripada no follow, teman-teman. Nah, contoh no follow itu apa? Instagram ya. Kalau teman-teman misalnya Instagram story ya, tampilin di Instagram story, tampilin di Facebook, ada link di sana. Kalau kamu minat beli produk ini, klik aja di sini. Nah, itu kan link. Nah, apapun linknya dimasukkan di Facebook sama di Instagram, itu di reset sama mereka, itu sebagai no follow. Jadi nggak akan ngefek pada domain authority teman-teman di Google, teman-teman ya. Nah,
Kalau teman-teman istilahnya ini baru, kurang paham, dicatat dulu aja, teman-teman ya, dicatat dulu aja. Nanti ketika teman-teman belajar, akan ngerti dengan sendirinya, teman-teman ya. Akan ngerti dengan sendirinya. Nah, itu ya.